Salam damai sejahtera kepada semua saudara dan saudariku pemirsa Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat hari ini dengan judul Anak Perjanjian. Harapan kami pemirsa tetap bersama kami dalam belajar Sekolah Sahabat setiap malamnya di program Sekolah Sahabat Bakti Channel. Sekolah Sahabat 777. Belajar Sekolah Sahabat 7 menit selama 7 hari setiap jam 7 malam. Mari kita awali dengan doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami akan belajar dari pelajaran Sekolah Sahabat untuk hari ini. Tuhan tuntun kami untuk memahaminya, membawa iman kami untuk lebih setia kepada Tuhan. Kami manusia penuh dengan dosa, ampunkan kami dari setiap kesalahan kami. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku, Kejadian 17 ayat 25-27 firman Tuhan demikian. Dan Ismail, anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katannya. Pada hari itu juga, Abraham dan Ismail, anaknya, disunat. Dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya, maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Saudara dan saudariku, adegan terakhir sunat melibatkan semua orang, yaitu khusus untuk laki-laki. Tidak hanya Ismail, tetapi semua laki-laki dari keluarga Abraham, semua disunat. Kata kol atau semua setiap diulang 4 kali dengan latar belakang inklusif. Inilah Tuhan menampakkan diri kepada Abraham untuk mengonfirmasi janji seseorang putra, yaitu Ishak. Saudaraku, mari kita baca Kejadian 18 ayat 1-15 dan Roma 9 ayat 9. Pelajaran keramahan apakah yang kita pelajari dari penerimaan Abraham terhadap tamunya? Bagaimanakah Anda menjelaskan tanggapan Tuhan terhadap keramah tamahan Abraham? Mari kita lihat. Tidak jelas apakah Abraham tahu siapa orang asing ini, yang dicatat dalam Ibrani 13 ayat 2. Meskipun ia bertindak terhadap mereka seolah-olah Tuhan sendiri ada di antara mereka. Buktinya Kejadian 18 ayat 1, firman Tuhan mengatakan, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Kejadian 18 ayat 2 mengatakan, ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, yang menarik dari ayat ini adalah, meskipun Abraham sudah berusia 99 tahun, dia menyambut salah satu dari orang-orang ini yang disebut dengan Adonai, Tuhanku, gelar yang sering digunakan untuk Tuhan. Dalam Kejadian 24, Keluaran 15-17, dia bergegas mengelilingi mereka untuk menyampaikan makanan. Dia berdiri di samping mereka, memperhatikan kebutuhan mereka, dan siap melayani mereka, walaupun umurnya sudah 99 tahun. Perilaku Abraham terhadap orang asing surgawi akan menjadi model keramahan yang menginspirasi. Nyatanya, sikap hormat Abraham menyampaikan filosofi keramahan, menunjukkan rasa hormat dan perhatian terhadap orang asing bukanlah hanya sikap sopan. Alkitab menekankan bahwa itu adalah tugas agama, seolah-olah ditunjukkan kepada Tuhan sendiri. Kita boleh bandingkan dengan Matius 25 ayat 35-40. Ironisnya, Tuhan lebih diidentifikasikan dengan orang asing yang lapar dan membutuhkan daripada orang yang dermawan yang menerima mereka. Saudaraku, di sisi lain, campur tangan ilahi ke dalam lingkungan manusia menunjukkan kasih karunia dan cintanya terhadap kemanusiaan. Mari kita lihat yang pertama. Penampakan Tuhan mengantisipasi Kristus yang meninggalkan rumah surgawinya dan menjadi hamba manusia untuk menjangkau umat manusia. Kita boleh baca Filipi 2, 7 dan 8. Yang kedua, penampakan Tuhan di sini adalah bukti kepastian janjinya. Kejadian 18 ayat 10. Dan dalam hal ini kita melihat ada 3 poin. Yang pertama, dia melihat Sarah yang menyembunyikan dirinya
di belakangnya. Kejadian 18 ayat 10. Yang kedua, dia mengetahui pikirannya yang paling rahasia. Kejadian 18 ayat 12. Yang ketiga, dia tahu bahwa Sarah tertawa, dan kata tertawa adalah kata terakhirnya. Skeptisme Sarah menjadi tempat di mana dia akan menggenapi firman-Nya. Pikirkanlah lebih lanjut tentang gagasan bahwa Tuhan lebih diidentifikasikan dengan orang asing yang lapar dan membutuhkan daripada orang yang dermawan yang menerima mereka. Mengapakah konsep ini begitu penting untuk kita ingat? Semoga pertanyaan ini dapat kita renungkan dan membawa hubungan kita untuk lebih setia kepada Tuhan. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Bapa di sorga atas pelajaran yang sudah kami pelajari melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya melalui firman Tuhan ini akan membawa hubungan kami untuk lebih setia hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, tuntun kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran-Mu. Berkati pemirsa Bakti Channel, yang terbaik Tuhan berikan bagi mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, netralisir peredaran darahnya dan jantungnya, memperoleh kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga bila ada yang berduka cita, berikan penghiburan sejati dari sorga. Biarlah mereka merasakan kehadiran Tuhan dan mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan bila ada yang berulang tahun, sempurnakan sukacitanya untuk melihat bagaimana cinta kasih Tuhan terjadi atas dirinya. Dan biarlah mereka menerima berkat Tuhan sepanjang hidupnya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan juga Tuhanlah kiranya memberkati orang yang mungkin saja ada dalam keadaan pergumulan, ada dalam rintangan. Tuhanlah kiranya campur tangan agar mereka dapat menang dan berjalan tetap dalam kebenaran Tuhan. Banyak dosa kami Tuhan ampunkanlah kiranya. Di dalam anak-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, sampai di sini perjumpaan kita untuk pelajaran hari Rabu. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, Gembala Distrik Labuhan Batu Rantau Perapat pamit undur diri. Dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.